Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamu alaihi amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita sekalian. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Wajiz yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah ta'ala, yaitu kita masuk yaitu di bab tentang karahatu natfish syai', dimakruhkan mencabut uban. Bab tentang dimakruhkan mencabut uban. Diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib an abihi, dari ayahnya, an jaddihi, dari kakeknya. Qal, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tantifu syaibah, janganlah kalian mencabut uban. Uban pada apa? Rambut sama jenggot. Kalau ketiak ada yang berubah enggak? Ada. Cabut aja. Ada dua ini, jenggot sama rambut. Ma min muslimin, kata Nabi SAW, ketemu Abu Yahya. Nah, bisa baca. Bisa dibaca enggak? Kelihatan. Dari Amr bin Shu'aib. Iya, bahasa Arabnya dong. Baik, lanjut. Artinya dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari datuknya, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu mencabut uban. Tidaklah orang muslim yang beruban rambutnya dalam Islam, walaupun hanya sehelai, kecuali itu akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat kelak. Naam, barakallahu fikum. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tantifu syaiba, janganlah kalian mencabut uban kalian. Jangan kalian mencabut uban kalian. Ma min muslimin, tidaklah ada seorang muslim yashibu syaibatan fil Islam, dia sampai beruban dalam umurnya Islam. Tidaklah ada seorang muslim yang dia beruban dalam kondisi dia muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, pintunya mohon ditutup. Nah, jadi tidaklah ada seorang muslim yashibu syaibatan, yang dia beruban dalam kondisi dia muslim. Waalaikumsalam. Illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah, kecuali ini akan sebagai cahaya baginya pada hari kiamat. Akan sebagai cahaya pada hari kiamat.
Subhanallah ikhwani fillah azakumullah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita mencabut uban. Hikmahnya apa? Sebagai kebaikan di hari kiamat, sebagai saksi. Sebagai saksi. Dan semua ikhwani fillah azakumullah, semua anggota tubuh kita yang itu ada tersisa bekas ibadah, ini akan sebagai saksi di hari kiamat kelak. Sehingga Nabi SAW sebutkan dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala, Nabi katakan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, "Ma min syai'in ahabbu ila Allah min qatrataini wa atharain." Tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dua tetesan dan dua bekas. Dua tetesan dan dua bekas. Nah, fadhal Babas. Tidaklah ada seorang muslim, ya, kami ulang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ya, geser. Nah, Nabi SAW sebutkan, ma min syai'in, tidak ada sesuatu ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi dua tetesan dan dua bekas. Kata Nabi SAW, fa'ammal qatratan, adapun dua tetesan ini, yang pertama qatratu dumu'in min khasyatillah, tetesan air mata yang mengalir karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetesan air mata yang mengalir karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah azakumullah, air mata kita akan menetes tatkala hati kita sudah bersih. Kenapa susah kita menangis, lebih mudah kita tertawa? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, karena kotornya hati kita. Karena kotornya hati kita. Sehingga ikhwani fillah azakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai tetesan air mata dari seorang hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhwan, semakin kita mendekat kepada Allah, semakin kita takut kepada Allah, semakin kita takut dari bermaksiat kepada Allah, hati kita akan semakin tentram. Semakin kita dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, hati kita akan semakin tenang. Beda dengan makhluk, semakin antum dekat sama makhluk, semakin antum dekat dengan pekerjaan, urusan, bisnis, anak, istri, semakin akrab dan semakin jauh dari Allah, hati akan semakin gundah. Coba saya buktikan. Sehingga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka adalah orang-orang yang banyak menangis. Abu Bakar As-Siddiq, kalau jadi imam gak bisa keluar suaranya, yang keluar tangisannya. Suatu ketika sahabat Ubay bin Ka'ab, dikatakan kepada beliau oleh Nabi SAW dari sahabat Anas bin Malik, ya Ubay, innallaha, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengucapkan, memerintahkan kepadaku, kata Nabi SAW, untuk membacakan bagimu sebuah ayat dalam Al-Quran, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Ubay bertanya, ya Rasulullah, apakah Allah menyebut namaku ya Rasulullah? Nabi mengatakan, na'am, iya, Allah menyebut namamu. Sehingga Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menangis. Subhanallah. Ini para sahabat Nabi alaihi wasallam. Nabi katakan tidak ada yang paling dicintai oleh Allah dua tetesan. Yang pertama tadi tetesan air mata, yang kedua tetesan darah yang tumpah karena membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketetesan darah tatkala berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian Nabi alaihi wasallam bersabda, wa ammal atharan, adapun dua tanda, dua bekas. Yang pertama, fa atharun fi fariidatin min faraidillah, bekas dan tanda sisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi apa? Kita membahas masalah uban. Tidaklah bapak-bapak sekalian, ikhwan sekalian, dia sampai beruban rambutnya, beruban jenggotnya, umurnya dalam kondisi muslim, ini menunjukkan dia sudah tua. Uban itu sebagai ibarat tanda sudah tua. Ibarat buah yang sudah menguning, tinggal sebentar lagi akan jatuh. Yang sudah beruban, siap-siap. Siap-siap. Tanda Allah sudah datang sama dia. Allah memiliki tanda. Ibaratnya kalau kita mau tidur, tandanya ngantuk. Ibaratnya kalau perempuan akan hamil, tandanya muntah-muntah dan sebagainya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka uban ini tanda dari umur yang sudah lanjut. Tidaklah anda beruban dalam kondisi muslim, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai saksi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang pertama, tanda dan bekas dari beribadah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, Nabi alaihi salatu wassalam yaitu menyebutkan kita berzikir pakai apa? Pakai jari jemari. Ya, jari jemari. Zikirnya ini kan 3 ya. 1 2 3, 1 2 3. Sekali putaran berapa nih ya? 3 kali 5 15. 2 kali putaran 30, tambah 3 33. Ada hikmahnya dia 3 ini. Ya. Tapi kalau yang ini garis-garis yang 3 di tengahnya enggak ada. Kadang-kadang oh ini dilihat garis ini, oh kamu begini ya. Enggak ada. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Iqidna bil anamil." Hitunglah zikir kalian dengan anamil, dengan jari jemari kalian. Fa innahunna mas'ulatun, karena semuanya jari jemari kalian mas'ulat, akan ditanya oleh Allah. Wa mustantaqat, dan akan bisa berbicara yaumul qiyamah, di hari kiamat. Jari jemari kita akan berbicara, ikhwan. Tempat kita duduk ini akan berbicara. Di mana kita sholat, di mana kita duduk, di mana kita beribadah, bahkan di mana seorang bermaksiat akan berbicara di hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika membaca yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Artinya pada hari kiamat nanti bumi ini akan berbicara, mengabarkan kepada manusia apa yang dia kerjakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tahukah kalian ma akhbaruha, apa kabar yang diberitakan oleh bumi? Para sahabat mengatakan Allah wa Rasuluhu alam. Maka Nabi SAW mengatakan bumi ini akan berbicara kepada manusia di hari kiamat, wahai fulan, amilta kadza wa kadza, engkau telah berbuat ini di atasku fi yaumi kadza wa kadza, pada hari ini dan seterusnya. Ikhwani fillah azakumullah. Jadi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, bekas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya apa? Dahi namanya ya. Dahi. Nah, biasa bekas sujud itu agak kehitam-hitaman. Kenapa dia bisa agak hitam? Kok orang yang jenggot agak hitam-hitam gini aja, kenapa? Karena sujudnya pas, ikhwan. Sujudnya itu, posisi sujud yang pas itu, yang sesuai dengan sunnah itu, kepala lebih berat daripada pantat. Kalau posisi sujud antum masih berat pantat dari kepala, belum pas. Kepala lebih berat, artinya lurus. Kemudian berjauhan antara perut dengan, yaitu dengan paha. Perut dengan paha tidak nempel, sehingga kadang membekas.
Tapi jangan dibikin-bikin. Ya, ada teman kadang-kadang digosok, kenapa nggak hitam itu digosok? Ya, ini nggak boleh. Baik, Nabi alaihi salatu wassalam sebutkan yang pertama yang dicintai oleh Allah adalah bekas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa atharun fi sabilillah, yaitu bekas membela agama Allah Subhanahu wa taala, bekas berperang, misalnya luka ya atau seterusnya. Subhanallah, termasuk di sini yang kita bahas adalah asy-syaib, yaitu uban, masalah uban. Kita lanjut. Barang siapa yang beruban, ada yang beruban? Nah, barang siapa yang beruban, taghyirus syaib bil hanna'i wal katam, disunnahkan merubah uban, ya, mensemirnya dengan henna, daun apa biasa? Daun pacar. Ya, ini wal katam sama sejenisnya. Ya, daun yang bergetah, yang warnanya agak kekuning-kuningan. Wa nahwihima wa tahrimis sawad, dan yang lainnya. Wa tahrimis sawad, dan diharamkan menggunakan warna hitam. Tidak boleh menyemir dengan warna hitam, supaya jangan kelihatan muda. Tapi dikasih warna merah. Tapi sekarang, atau pirang ya. Tapi sekarang kok anak-anak berandal kok pirang-pirang nanti. Dikira apa? Dikira preman nanti. Tapi kalau begitu pakai apa? Henna, yaitu agak warnanya agak kuning-kuning, agak kuning-kuningan. Ya. Subhanallah. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahsana ma ghayyartum bihi asy-syaib al-hinna'i wal katam. Sesungguhnya yang dengannya kalian, yang paling bagus kalian gunakan, yaitu mensemir uban kalian, adalah hinna, daun pacar, wal katam, sama sejenisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal yahuda wan nasara, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, la yusbighun, mereka tidak mensemir rambut mereka, tidak mensemir uban mereka. Fakhalifuhum, maka selisihilah mereka. Jadi ikhwan, Islam ini datang, tujuan kita mensemir di antaranya apa? Tadi sebagai tujuan kita mensemir adalah sebagai, yaitu sunnah Rasul, kemudian menyelisih orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Islam ini datang, semua perkara Yahudi Nasrani ditinggalkan. Apa contohnya? Orang Yahudi dulu, kalau lagi haid istri mereka, nggak boleh tinggal di rumah, harus pisah. Bukan pisah ranjang, pisah rumah. Kalau seandainya ini pada masa kita, susah kita ngontrak 2 rumah. Satu pada masa suci istri kita, 2 pada masa tidak suci. Islam datang, orang-orang Yahudi kondisi seperti itu. Islam datang, Nabi alaihi salatu wassalam ditanya, wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepada Muhammad tentang darah haid. Fa'tazilun nisaa fil mahid, jauhilah istri kalian tatkala dia haid. Jauhilah maksudnya apa? Jangan berhubungan intim. Wala taqrabuhunna, jangan dekati mereka. Dekati maksudnya apa? Yaitu berhubungan suami istri. Hatta yathurna, sampai mereka suci. Fa idza tatahharna, kalau mereka sudah mandi, walaupun mereka suci tapi belum mandi, enggak boleh. Fa idza tatahharna, kalau mereka sudah mandi, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka dari jalan yang kalian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam menyelisihi Yahudi. 1.
Kedua, Islam datang membawa syariat menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Apalagi contohnya? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka apa? Apa lagi? Iya, kumis ya. Nah, yang lainnya, orang Yahudi, orang Nasrani banyak. Mereka suka dengan apa? Hari perayaan, iya enggak? Iya. Perayaan Nasrani apa namanya? Natal. Apa lagi? Apa? Paskah. Apa lagi? Tahun baru ya. Tahun baru, nah. Ulang tahun juga. Iya. Yang spesial orang Nasrani yaitu kelahiran apa tadi? Isa alaihissalam, yaitu apa? Natal. Nah. Maka Islam di antara dalilnya, ya, orang Yahudi kebiasaan mereka suka dengan perayaan-perayaan, sedikit-dikit perayaan. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ya didatangi oleh seorang Yahudi. Dia mengatakan, ayatan fi kitabikum, ada sebuah ayat di dalam kitab kalian Al-Quran. Lau alaina ma'syarul yahudi nazalat lattakhadna dzalikal yawma 'aidan. Seandainya ayat itu turun di agama kami, ayat itu turun di kitab kami jadikan hari turunnya sebagai hari peringatan. Ini kata siapa? Salah seorang laki-laki Yahudi kepada sahabat Umar bin Khattab. Umar mengatakan, aku tahu itu ayat dalam surah Al-Maidah ayat 3. Dia turun pada sore hari Arafah, pada hari Jumat, kepada Nabi SAW. Maka Islam datang, ikhwani fillah, meniadakan semuanya. Subhanallah. Di antaranya lagi, orang-orang Yahudi Nasrani diperintahkan kita menyelisihi mereka oleh Nabi SAW. Bahkan orang Majus, semua agama selain Islam, ya, diperintahkan menyelisihi mereka adat kebiasaan mereka. Di antara kebiasaan orang Majusi, mereka menyembah apa orang Majusi? Menyembah api. Nah, mereka menyembah api. Di hadapan mereka api nggak pernah dipadamkan. Maka Islam datang, tidak boleh kita sholat di hadapan kita ada api. Antum sholat mati lampu, antum menyalakan lilin, antum sholat di belakang lilin, ini sebaiknya dihindari. Jadikan lilin itu di samping antum atau di belakang. Jangan jadikan di depan. Itu sunnah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya namanya Iqtida' Shiratal Mustaqim, menempuh jalan yang lurus, wa mukhalafati ashabil jahim, dan menyelisihi jalannya orang-orang penghuni neraka jahanam. Maka tidak boleh sholat di belakang api, di depannya ada api. Gimana kalau lampu? Di depannya ada lampu di tembok, kemudian sholat di belakangnya, boleh gak? Boleh. Lampu ini bukan api yang menyala, tapi ini listrik. Nah, ya, ini api. Di antaranya lagi orang-orang Yahudi Nasrani, mereka menyembah orang-orang Majusi. Mereka menyembah apa? Mereka menyembah matahari. Ya, mereka menyembah matahari tatkala terbit dan tatkala tenggelam. Maka Islam datang melarang kita sholat tatkala terbit matahari dan tatkala akan tenggelam. Subhanallah. Kemudian yang kita bahas pada kesempatan ini adalah asyid, yaitu masalah uban. Maka uban ini kita selisih orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Maka silakan bagi yang sudah beruban, fadhal. Ya, dia cari apa? Semir supaya lebih apa? Lebih bujang kelihatan, lebih muda kelihatan. Ya, ada pernah suatu ketika saya jalan sama ikhwan banyak gitu. Kebetulan ada ini
Dia sering main-main begitu. Dia semirnya pakai warna pirang ini. Ya, orang sudah umuran 50-an ke atas, semirnya pakai pirang. Ya, kemudian main-main sama temannya di belakang, ditegur. Ente dari belakang kayak anak muda selihat, tahu-tahunya di depan sudah kakek-kakek. Baik, subhanallah. Artinya apa ikhwani bin azzaikumullah, ini sunnah Rasulullah SAW. Bagi siapa yang bisa melaksanakannya maka dia amalkan. Nah, kita lanjut. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah SAW, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, yakunu qaumun yahdabuna fi akhir zaman, akan datang suatu kaum di akhir zaman, mereka mensemir rambut mereka bisawad, dengan warna hitam, kahawasil hamam, bagaikan ekor apa? Burung. Nah, burung dara. La yarihuna raihatal jannah. Orang yang seperti ini, yang mensemir dirinya, mensemir rambutnya dengan warna hitam, mereka tidak akan mencium aroma surga. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini ancaman Rasulullah SAW. Hadis ini riwayat Ibnu Majah, Abu Daud dan Nasa'i dan yang lainnya. Subhanallah, ikhwani fillah. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjut. Yang berikutnya adalah adabul khala. Ya, dari kitab Al-Wajiz, adabul khala. Adab buang hajat. Adab-adab tatkala buang hajat. Subhanallah, ya, Islam mengajarkan kita semua perkara, ya. Sampai adab buang air diajarkan di dalam Islam. Apalagi adab bernasihat, menasihati orang, menasihati para pemimpin. Adab buang hajat saja diajarkan di dalam Islam, apalagi bagaimana mendirikan negara Islam, bagaimana seseorang menegakkan syariat Islam, bagaimana seorang berperang dan yang lainnya. Yang pertama di antara adabnya adalah yustahabbu liman arada dukhulal khala an yaqula bismillah. Disunnahkan bagi orang yang ingin masuk di khala, yaitu kamar WC begitu, hammam, dia mengucapkan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, bisa dibacakan Abu Yahya, terjemahannya enggak apa-apa. Dengan menyebut nama Allah dari awal. Nah, ya. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Nah, terus. Hal ini didasarkan pada riwayat berikut dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda. Coba dikit-dikit aja nggak apa-apa. Dikit-dikit. Iya, bahasa Arab. Maksudnya jelek. Iya, lanjut. Lanjut. Maknanya? Ya. Artinya? Pembatas, ya, antara jin dengan aurat Bani Adam, manakala seorang di antara mereka masuk ke WC. Naam. Adalah agar ia mengucapkan bismillah. Baik. Jadi yang pertama di antara adab kita masuk ke WC yaitu adalah membaca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sudah hafal belum? Hafal ya, insyaallah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satru ma bainal jinni wa aurati bani Adam, yaitu penutup antara jin dan aurat anak Adam tatkala dia masuk WC, dia mengucapkan bismillah. Ya, jadi jin bersama kita ya ikhwan. Jin melihat kita. Sekarang bersama kita enggak? Sama kita. Ya, dia melihat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya jin itu dia melihat kalian dari arah yang kalian tidak melihat dia. Bahkan syaitan itu mengalir di peredaran darah kita. Wallahu ta'ala. Li hadis Anas radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis dari Anas bin Malik, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, kalau dia masuk WC, beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ini adab yang pertama, baca bismillah. Adab yang kedua, wa yustahabbu idza kharaja an yaqula ghufranak. Disunnahkan tatkala keluar dari WC dia membaca ghufranaka. Artinya, ya Allah, aku memohon ampunanmu ya Allah. Ghufranaka. Yang ketiga, wa yustahabbu an yuqaddima rijlahu al-yusra. Dia mendahulukan kaki kiri tatkala dia masuk, kemudian kaki kanan tatkala dia keluar. Wa dzalika likauni tayammuna fi ma huwa syarif. Karena sungguhnya menggunakan yang kanan ini disunnahkan dalam semua yang baik. Jadi sunnahnya ikhwan mendahulukan yang kanan dalam semua yang baik. Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammuna. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menggunakan yang kanan fi tana'ulihi tatkala pakai sendal, wa tarajjulihi menyisir, wa tuhurihi dalam apa? Bersuci, wa fi sya'nihi kulli, dalam segala urusan. Memberikan orang baik enggak? Baik. Jangan pakai tangan kiri. Walaupun tidak ada larangannya, boleh saja. Minum apalagi, makan apalagi, pakai tangan kanan. Kemudian yang lainnya, wallahu taala a'lam. Yang berikutnya, yang keempat, di antara adabul khala, wa idza kana fil fadha istahabba lahu al-ib'ad hatta la yura. Kalau dia kencing atau buang hajat fil fadha, di tanah yang lapang, yang terbuka, istahabba lahul ib'ad, disunnahkan dia menjauh hatta la yura, sampai dia tidak dilihat, sampai dia tidak kelihatan. Boleh enggak buang hajat di tempat yang terbuka? Boleh, kalau tidak kelihatan. An Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir dia katakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah perjalanan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til buraza. Nabi tidaklah dia membuang hajat hatta yataghayyaba fala yura, sampai Nabi yataghayyab, artinya menjauh, sehingga Nabi tidak terlihat. Ya, misalnya kita lagi di motor, lagi di mobil, jalan, tengah perjalanan ingin kencing, buang air kecil. Akhirnya apa? Ya, turun dari motor, hadap apa? Ada rumput, ada pohon, ada pagar, tembok, sudah. Orang-orang lalu lalang kelihatan. Ya, ini kalau jadi orang terdahulu, para ulama dulu, kalau dia bawa hadis, hadisnya dhaif, lemah. Karena orang ini su'ul adab, artinya tidak baik adabnya. Ya, boleh, akan tetapi dia yaitu tidak terlihat. Jangan dia terlihat. Allah Ta'ala. Kemudian wa yustahabbu an la yarfa' thawbahu hatta yadnuwa min al-ard. Yang kelima, disunnahkan tatkala dia buang hajat supaya tidak mengangkat pakaiannya sampai dia di bawah. Artinya kalau dia buang hajat di tempat yang terbuka, jangan dari atas langsung buka ikat pinggang, buka ini kelihatan apa? Kelihatan duburnya, ya, kemudian baru duduk. Tidak, tapi pas duduk baru buka semuanya. Jangan dilihat aurat kita. Tidak boleh melihat aurat kita, aurat yang besar, ikhwan. Ya, aurat besar kita enggak boleh dilihat kecuali sama istri. Sama teman enggak boleh. Ya, walaupun sama laki-laki. Allah Ta'ala. Yang berikutnya di antara adabul khala, wala yajuzu istiqbal al-qiblah wa istidbaruha fi as-sahra wala fil bunyan. Tidak dibolehkan menghadap
kiblat atau membelakangi kiblat, baik yaitu buang hajat di tempat yang lapang ataupun buang hajat di dalam bangunan. Ya, toilet, WC yang ada tertutup bangunan. Maka sebaiknya menghadap, yaitu kalau kita mungkin mana? Utara dan selatan. Tidak menghadap timur atau barat. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh, wa yuhramu at-takhalli fi tariqin nas wa fi dhillihim. Diharamkan yaitu membuang hajat di jalan manusia. Ya, di jalanan. Tidak boleh buang hajat di jalanan atau di tempat bernaung, tempat keramaian, di pasar misalnya. Malam-malam buang hajat di pasar, pagi-pagi diinjak sama banyak orang. Ini nggak boleh. Atau di tengah jalan, atau yang tempat keramaian, atau di bawah naungan pohon, atau di air yang mengalir, yang air ini mengalir di tempat orang banyak. Ini nggak boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian diantaranya lagi ada buang hajat wa yakrahu ay yabula fi mustahammihi. Tidak boleh dia kencing di mustahammi, di tempat dia mandi. Artinya misalnya mandi di dalam bak ya besar, kemudian sambil kencing sambil mandi, itu nggak boleh. Kemudian wa yuhramul baul fil ma'ir raqid. Diharamkan kencing di air yang tergenang. Ya, tidak boleh kencing di air yang tergenang. Kemudian yang ke-10 di antara adabul khala, yaitu wa yajuzul baulu qa'iman. Boleh kencing sambil berdiri. Wal qu'udu afdal, dan duduk lebih afdal. Wallahu ta'ala a'lam. Kita cukupkan sampai di sini ya. Sampai yaitu adab yang ke-10 dari adabul khala. Kami ulang. Yang pertama membaca bismillah. Kemudian yang kedua, tatkala keluar membaca ghufranaka. Kemudian yang ketiga, tatkala masuk pakai kaki kiri, keluar pakai kanan. Yang keempat, ya, kalau buang hajat di tempat yang lapang disunahkan tidak terlihat menjauh, ya, tidak terlihat sama orang. Kemudian yang kelima, supaya jangan kelihatan auratnya, ya, mengangkat pakaian sampai dia turun di bawah. Kemudian yang keenam, jangan menghadap kiblat atau membelakanginya. Kemudian yang ketujuh, tidak boleh buang hajat di jalanan atau di tempat naungan. Yang kedelapan, tidak boleh kencing di dalam air, tempatnya mandi. Kemudian yang ke-9, tidak boleh kencing ya di air yang tergenang. Dan yang ke-10, boleh kencing berdiri dan duduk lebih afdal. Wallahu ta'ala a'lam. Mana air minumnya? Baik, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bagaimana kita mengamalkan, yaitu mensemir uban dengan selain warna hitam jikalau ada suatu firqah atau pemahaman kita khawatir akan sama. Maka jawaban yang pertama, ketahuilah apa saja yang Islam ajarkan, walaupun seandainya itu mirip dengan, jangankan sama muslim, sama non muslim selain Islam, maka tetap itu adalah milik kita. Contoh, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka pakai jilbab enggak? Jilbab, ya enggak? Iya, lihat apa? Biarawati namanya, biarawati. Dia pakai jilbab. Pakai jilbab. Nanti kalau kita pakai jilbab nanti mirip biarawati, enggak pakai jilbab aja sudah. Baik. Yang memerintahkan pakai jilbab siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang berikutnya. Sekarang yang pakai yang ada jenggot bukan saja ustaz, ya enggak? Artis-artis juga pada jenggotan sekarang. Jenggotnya diikat dan sebagainya. Ini gaya orang-orang jahiliyah. Nah, ada. Nabi SAW bersabda, terdapat dalam kitab Tauhid. Nabi SAW katakan, ya, man taqallada wataran laisa minna, bukan termasuk di antara kami. Man taqallada wataran, orang yang mengalungkan yaitu senar. Watar itu adalah tali busur panah yang sudah tua, yang sudah lusuh, itu dikalungkan sebagai jimat. Au aqada lihyatahu, atau dia mengikat jenggotnya. Ya, kata para ulama menjelaskan bahwa orang-orang jahiliyah zaman dulu, di antara gaya mereka mengikat jenggotnya takabburan, karena kesombongan. Baik. Kita ambil faedah yang tadi. Artinya apa? Walaupun banyak orang-orang ya yang mereka ya melakukan sunnah Rasulullah SAW, mereka melakukan suatu amalan, ya, bukan berarti kita meninggalkan sesuatu yang diajarkan oleh Nabi SAW karena khawatir akan sama dengan mereka. Tidak. Satu contoh misalnya lagi, bahwa ada saudara-saudara kita yang mereka berpemahaman semua yang tidak berbaiat kepada tokohnya, kepada pemimpinnya, dia kafir, takfiri. Semua jajaran pemerintah dikafirkan, ya DPR-nya kah, ya para pejabatnya, para petinggi negara dan sebagainya, yang mereka secara zahirnya nampaknya penampilannya apa? Jenggot, penampilannya tidak isbal, istri mereka bercadar. Wah, nanti kalau kita pakai jenggot dikira mereka nanti, berarti tinggalin saja. Bukan begitu, ya. Akan tetapi apa? Mana yang datang sunnah dari Nabi SAW kita amalkan, kita sampaikan, kita memang sama, ya. Kenapa pirang nanti dikira apa? An-Nasiriyah? Enggak, ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala. Nah, jadi minggu kemarin telah kita sebutkan, ya, apa? Jenggot itu menurut asar dari sahabat Umar atau Ibnu Umar itu boleh dipotong setelah apa? Lebih dari 1 genggam. Ya. Dan sebagian para ulama yaitu mengambil asar ini, sehingga mereka kadang membolehkan, artinya mengamalkan. Kemudian sebagian mengatakan seandainya dibiarkan lebat dan seterusnya ini lebih afdal. Karena apa? Ya, yang tadi yang memotong ini adalah hanya perbuatan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala. Wallahu taala. Nah, yang lain. Nah, tentang masalah ini dijelaskan oleh banyak para ulama tidak boleh. Ya, tidak boleh kita mengucapkan salam kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka sungguh mereka termasuk dari golongannya. Kalau kita salam, ketemu ada orang Nasrani, ketemu ada orang Hindu, ya, kemudian kita salam, kebetulan di situ banyak orang Muslim pula, nanti dilihat kita, dikiranya kita sama agama kita, ya, dikiranya sama, sehingga tidak boleh. Dan kalau kita bertemu dengan mereka untuk penghormatan, bagaimana apa yang kita lakukan? Ya sudah, ketemu sama mereka langsung saja disapa, ya, bagaimana? Ya, Pak siapa? Pak orang Hindu siapa biasa namanya? Pak Made, iya. Gimana Pak Made kabarnya? Ya, nggak perlu disapa dengan ucapan salam. Ya, gimana kabar Pak Made? Dan sebagainya. Allah taala alam. Tapi kalau seandainya mereka salam sama kita, ya, orang Cina misalnya yang dia agama apa? Konghucu atau
orang Nasrani atau orang Yahudi yang dia mengucapkan salam sama kita, maka kita cukup jawab wa'alaikum. Ada orang Nasrani salam assalamualaikum, jangan bilang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak boleh ya. Cukup wa'alaik, assalamualaikum, assalamualaikum. Dibilang sama kita, lengkap salamnya, jawab wa'alaikum. Cukup. Ya, wa'alaikum. Artinya apa? Suatu ketika Nabi alaihi salatu wassalam didatangi oleh seorang orang Yahudi. Kemudian di situ ada Aisyah radhiyallahu anha. Orang Yahudi ini mengatakan, "Assalamu alayka ya Muhammad." Semoga engkau binasa wahai Muhammad. Dia mengucapkan assam, sam itu racun. Assam, kebinasaan atasmu ya Muhammad. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab orang ini, atau Aisyah radhiyallahu anha mendengarkan ucapan orang Yahudi ini. Aisyah yang langsung menjawab. Aisyah bilang, "Wa alaikassalam." Semoga ente juga binasa. Ya ibnatal qiradah wal khanazir, wahai anak monyet dan babi. Anak monyet dan babi enggak? Orang Yahudi ini enggak semuanya anak monyet dan babi. Itu ada sebagian orang yang tinggal di pinggir pantai tapi langsung musnah. Maka melihat Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur Aisyah. Nabi sallallahu mengatakan, "Ya Aisyah." Ya, Nabi sallallahu mengatakan, "Wa'alaikum," dan atas kalian. Nabi tegur Aisyah, "Ya Aisyah, rifqan, mahlan ya Aisyah." Tenang wahai Aisyah. Sesungguhnya kelembutan, kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasi dia. Artinya apa? Ya, jangan seperti itu menjawab mereka ya Aisyah. Kemudian Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau mendengar dia mendoakan keburukan atasmu ya Rasul?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Iya, walaupun dia mendoakan keburukan, bukankah aku tadi telah menjawabnya?" Subhanallah, ini akhlak Rasulullah SAW. Apa yang bisa antum ambil? Kita ambil yang pertama. Orang Yahudi Nasrani seakrab apapun kita, dia tetap benci sama kita. Jangan kita mengira, oh urusan bisnis hebat juga, benar. Oke juga dia, orang non muslim saya senang karena dia kelihatannya apa? Hina sebagainya. Bermuamalah boleh. Ya, tapi ingat, kelihatannya secinta apapun mereka, sesenang apapun mereka sama kita, pada hakikatnya hatinya tetap benci. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhwan, perempuan itu lebih cepat emosi daripada laki-laki. Maka kalau istri antum lagi emosi, jangan tambah emosi. Berantem kalau begitu. Sabar, tenangkan. Ya, baru kelihatannya sedikit langsung emosi kadang-kadang perempuan. Ya subhanallah. Sehingga kemarin waktu saya cerita kembali di Samarinda ada seorang ikhwan. Saya tidak sebutkan namanya, tapi sebagai gambaran bagi kita sekalian. Dia mengantar kami dari seberang ke kota. Ya, jam 4 pagi, kemudian kajian pada subuh. Kemudian habis kajian kita makan-makan. Kemudian terlambatlah dia pulang. Yang tadinya berencana sama istrinya bikin kue hari Ahad. Acaranya bikin kue. Pulang terlambat. Terlambat istri ngomel, "Woi, dasar begini gini sudah." Akhirnya sang ikhwan ini memandang dia ini dalam urusan dakwah kok marah pula istrinya ini. Kayaknya istri enggak baik ini. Akhirnya tambah ngomel, ya seterusnya. Akhirnya disuruh istrinya pulang, pergi dari rumah. Datanglah kepada kami dalam kondisi dia sedih, bahkan menangis dan seterusnya. Akhirnya kami nasihatkan, bukan seperti ikhwan, antum harus lebih sabar daripada istri. Istri itu, wanita itu lemah. Ibarat antum pasang kaca di jendela, antum pasang kaca, kacanya tipis. Kalau plok atau keras itu pecah kaca, nggak jadi jendelanya nggak jadi bagus. Ya, retak berantakan dan seterusnya. Akhirnya dia seterusnya. Akhirnya dia, yaitu anak suruh minta maaf kepada istrinya. Pelajaran yang bisa kita ambil ikhwani fillah. Kadang-kadang istri kita cepat emosi. Ya, apalagi tatkala dia lagi tidak sholat dan sebagainya.
Subhanallah. Maka kita sabar. Kemudian yang terakhir, di antara faedah yang bisa kita ambil dari riwayat yang tadi, bahwa Islam, Nabi SAW mengajarkan kita lemah lembut, jangan kita kasar, walaupun kepada orang selain Muslim. Wallahu ta'ala. Nah, cukup ya. Baik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.